Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah wa ba'du. Anak rahimahullah jami'an. Kita belajar kembali ya di pelajaran Quran hadis hari ini. Kita masuk ke dalam pembelajaran tentang agama Islam itu adalah agama nasihat. Pelajaran ke-11 ya. Silakan dibuka buku kursisnya halaman 41 ya. Bapak akan membacakan hadis ini ya. Itu an Abi Ruqayyah Tamimi bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Ya, di sini katakan agama. Ad-din itu di sini terjemahannya agama ya. Karena ada ad-din terjemahan lain ya, yaitu balasan ya, seperti Maliki Yaumiddin dalam surat Al-Fatihah ya, yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Ad-din di situ diartikan hari pembalasan ya. Tapi di sini ad-din maknanya nasihat. Maknanya agama apa? Agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala itu agama al-Islam ya. Nah, sekalian, nasihat beliau pun kami bertanya untuk siapa? Beliau pun menjelaskan untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umumnya. Di sini sahih riwayat Imam Muslim ya. Kemudian sekalian, apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah ya dalam hadis tersebut, yaitu yang pertama tentunya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Jadi kita mentauhidkan Allah ya, yaitu tauhid baik dalam hal rububiyahnya ya, itu Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur alam semesta ya, sebagai pemberi rizki, sebagai raja dan lain sebagainya ya. Yang kedua yaitu mengikhlaskan ibadah, mentauhidkan Allah SWT dalam uluhiyahnya. Apa uluhiyahnya? Itu kita hanya beribadah kepada Allah saja. Karena Allah yang menciptakan kita ya, dalam tauhid rububiyah tadi, Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kita kepada kita ya, yang mengatur alam semesta ini, ya Tuhan yang seperti itulah yang layak kita ibadahi. Itu masuk ke dalam tauhid uluhiyah itu ya, itu tauhid peribadatan ya. Kemudian apalagi hak Allah itu ya, kita mentauhidkan Allah ya di dalam nama-nama dan sifatnya ya. Kita meyakini Allah itu mempunyai nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia ya. Maka kita wajib menetapkan nama-nama tersebut ya. Tidak kita memalingkan maknanya ya, atau menolaknya ya, atau merubah ya. Kita tidak boleh juga mempertanyakannya ya, bagaimana sifatnya tersebut ya. Jadi kita cukup menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, seperti Allah menyebutkan memiliki nama Al-Basir, melihat, begitu juga As-Sami, mendengar ya, dan lain sebagainya. Nah sekalian, nasihat untuk Allah yaitu kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah ya, bersaksi bahwa Allah itu esa ya, yang tadi sebagaimana Bapak sebutkan tadi ya, sehingga kita tidak boleh meminta kepada selain Allah SWT, baik itu berupa malaikat atau nabi yang diutus ya, atau minta kepada orang soleh ya, baik yang hidup atau yang sudah meninggal ya, meminta dalam hal ibadah ini anak sekalian ya. Nah ini yang tidak bisa mengabulkannya hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ya. Nah maka kita hanya memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menasihati kaum muslimin ya, agar senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna nasihat untuk Allah ya. Artinya kita menasihati kaum muslimin untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di antara perintah Allah yang terbesar adalah tauhid, dan larangan Allah yang terbesar adalah syirik ya. Lalu yang kedua adalah nasihat bagi kitab Allah. Apa itu nasihat bagi kitab Allah? Itu Al-Quran ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kita membela Al-Quran dari segala penyelewengan dan mengubah maknanya.
Nah, itu maksudnya gimana penyelesaian maknanya ya, anak sekalian? Tentu manusia ya tidak ada yang berani merubah lafaz Al-Qur'an. Ya, karena Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. So, kami menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang akan menjaganya. Ya, tentu apa? Berjuta-juta kaum muslimin telah menghafal lafaz Al-Qur'an ya. Maka Allah menantang, juga Allah pernah menantang ya orang-orang musyrik atau orang kafir Quraisy itu untuk membuat sesuatu yang semisal Al-Qur'an ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, akan tapi mereka tidak sanggup anak sekalian ya membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. Nah, maka demikian ya, mereka tidak sanggup, maka Al-Qur'an itu terjaga secara lafaznya ya. Namun Al-Qur'an bisa dipalingkan, diselewengkan oleh orang yang memiliki penyakit dalam hatinya, itu berupa penyimpangan dengan merubah maknanya ya, dirubah. Seperti misalkan Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan Al-Rahman ar-Istawa, ya Allah berada di atas ya, di langit yang tinggi ya, di arsnya, di atas arsnya. Lalu ada orang yang merubah maknanya bukan di atas tapi menguasai. Nah, ini dikatakan merubah makna dari Al-Quran ya, walaupun dia tidak berani merubah lafaznya ya, karena penyebutan Al-Qurannya atau ayatnya ya, karena nggak ada yang berani bisa merubah seperti itu ya, karena Al-Quran dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi hak kita kepada Al-Quran selain membelanya? Membela juga termasuk kita menjalankan segala perintah yang ada di Al-Quran, juga menjauhi larangan, setiap larangan yang dalam Al-Quran ya. Terus kemudian mengimani ya setiap hukum yang ada dalam Al-Quran itu adalah sebaik-baik hukum ya, tidak ada hukum yang sebaik selain Al-Quran ya. Mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah, penting ya, Al-Quran ini kalamullah ya, firman Allah ya, ilmunya Allah ya. Karena ada sebagian kaum muslimin yang meyakini Al-Quran itu adalah makhluk. Artinya makhluk itu diciptakan ya, kalau diciptakan tentu memiliki kesalahan. Nah, ini adalah keyakinan yang menyimpang ya, itu salah ya. Yang benar adalah Quran adalah kalamullah, firman Allah ya. Itu Allah berkata-kata secara hakiki ya. Allah berfirman dengan ilmunya tentunya ya, secara huruf dan maknanya, bukan makhluk. Kemudian kita juga nasihat kepada Al-Quran agar senantiasa kita membaca Al-Quran ya, mentadaburinya, menghafalnya, mengamalkannya ya. Itu termasuk kita nasihat kepada Al-Quran Al-Karim ya. Maka kalian senantiasa membawa Al-Quran kemanapun kalian berada ya, di saku-saku kalian ya, telah kita pelajari ya di pelajaran Kurdi sebelumnya ya. Oleh karena itu anak sekalian ya, ini kewajiban kita kepada Al-Quran ya. Al-Quran adalah mukjizat yang dapat kita rasakan hingga akhir zaman nanti ya, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu kalian hendaklah membaca, senantiasa membacanya, mentadabburinya dan mengamalkannya isinya ya. Kemudian yang ketiga adalah nasihat untuk Rasulnya ya, wali kitabi wali rasuli. Apa nasihat kepada Rasulnya? Yaitu ittiba. Tentu ittiba, kita mencontoh Nabi Muhammad SAW ya, bukan sekedar cinta saja, karena ada pengakuan manusia itu mengatakan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya ya. Maka Allah menantang ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika kalian benar cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Rasulullah. Artinya kita ittiba kepada Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak berbuat bid'ah yang pernah Bapak jelaskan tentang bid'ah ya, mengada-ngada dalam suatu urusan agama. Ini tidak boleh kita menambah-nambahi atau mengurangi dalam ajaran agama Islam ya, karena agama Islam sudah sempurna sekalian. Nah, apalagi kewajiban kita kepada Rasulullah SAW ya, mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah ya, dan tidak mendustakannya. Maka ini makna, termasuk makna dari Muhammad Rasulullah ya. Muhammad abduhu wa rasuluh. Apa makna abduhu? Yaitu beliau sebagai hamba yang tidak boleh kita lebih-lebihkan ya. Artinya tidak boleh kita bersikap berlebihan terhadap beliau. Akhirnya mengangkat beliau sebagai, mengangkat melebihi derajat yang telah Allah berikan kepadanya ya, seperti meminta berdoa kepada beliau ya, mengangkat beliau sederajat dengan Allah. Ini tidak boleh, karena beliau sebagai seorang hamba ya, sebagai seorang hamba. Juga kita tidak boleh mendustakan beliau ya, karena beliau sebagai seorang rasul yang Allah utus kepada
kita ya. Jadi makna Muhammad Rasulullah itu abduhu wa rasul, hamba Allah dan rasulnya ya. Kita tidak boleh berlebihan kepada Rasulullah SAW dan juga tidak boleh mendustakan beliau sebagai seorang rasul yang diutus pada kita ya. Terus kemudian menjalankan setiap perintah beliau ya. Perintah beliau apa? Perintah beliau itu senantiasa mentauhidkan Allah tentunya ya. Mentauhidkan Allah yang terbesar perintah beliau ini ya. Nah, terus kemudian kita mengamalkan isi Al-Quran ya dengan penjelasan tentunya penjelasan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan sunnah-sunnah atau hadis-hadis yang Rasulullah SAW sabdakan ya, menjauhi setiap larangan ya, yaitu larangan beliau terbesar adalah yang mensekutukan Allah, berbuat syirik ya. Yang kedua berbuat bid'ah, termasuk berbuat maksiat-maksiat lainnya. Membela syariatnya, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mengimani segala sesuatu yang datang dari beliau sama seperti yang datangnya dari Allah. Artinya mengimani apa-apa yang Allah kabarkan ya, Rasul kabarkan itu sama yang seperti yang apa yang Rasul kabarkan itu sama yang seperti Allah kabarkan ya. Ya, sebagaimana Allah berfirman ya, apa? Watiullah ati Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul ya. Kita suruh taat kepada Rasul juga, saya taat kepada Allah. Terus membela Nabi Muhammad SAW ya, seperti sekarang nih ada penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW ya. Di luar negeri sana orang barat membuat karikatur Nabi Muhammad SAW ya. Bagaimana sikap kita? Sikap kita tentu membela beliau ya, karena tidak sempurna iman seseorang ya ketika Rasulullah SAW diganggu ya, kemudian kita tidak membela beliau. Lalu bagaimana cara membela beliau? Yaitu kita membela beliau dengan menghidupkan syariat beliau ya, menjelaskan kepada orang kufar itu, mungkin mereka belum mengerti tentang syariat Islam ya. Akhirnya mereka berbuat demikian ya. Adapun nanti yang membalas perbuatan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah berfirman, "Wa kafainaka mustahzin." Sungguhnya kami mencukupkan kamu hai Muhammad dari orang yang memperolok kamu. Ya, Allah akan menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memperolok Nabi Muhammad pasti akan ada balasannya. Ya, di dunia maupun di akhirat. Allah segerakan, ya. Kita sabar aja ya. Allah akan balasnya. Kemudian apa lagi? Nasihat kepada imam kaum muslimin. Ya. Itu ada dua macam. Yang pertama, imam itu ya, sebelumnya Pak Guru mengucapkan ayat dulu, ya ayyuhallazina amanu atiullah atiur rasul. Ya, wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan pada pemimpin ulil amri dari kalian ya. Ulil amri di sini ada dua maknanya. Yang pertama adalah ulama. Ulama tentunya yang robbaniun ya, karena ulama ada dua, ulama robbaniun, ada ulama ulama yang jelek ya. Tentu ulama yang robbaniun yang baik ya, yang mewarisi ilmu para nabi ya, karena ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu warisan para nabi ya. Apa yang diwaris para nabi itu berupa amal, ilmu, amal akhlak dan dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang makna yang benar ya, ulama sebagai ulil amri yaitu sebagai ulil amri yaitu ulama. Ya, yang kedua adalah maknanya penguasa. Itu penguasa yang melaksanakan syariat Islam ya. Itu mereka terapkan pada diri mereka dan pada para hamba Allah yang lainnya. Ya, ini penguasa yang menerapkan syariat Islam. Lalu bagaimana dengan penguasa yang tidak menerapkan syariat Islam? Nah, ini nanti ada pembicaraan yang lain di kitab-kitab akidah, tentu ada pembahasannya tersendiri ya. Adapun selama penguasa kita masih melaksanakan sholat ya, atau mungkin di negeri tidak dilarang syiar-syiar Islam seperti azan ya, sholat berjamaah, maka kita katakan itu penguasa kita masih Muslim atau negeri tersebut masih negeri Islam selama terdengar suara azan atau apa diperbolehkan syiar-syiar Islam yang besar lainnya seperti sholat berjamaah dan lainnya, tidak dilarang ya, tidak dilarang. Kemudian apalagi nasihat kepada orang awam ya, wali ammatin apa wa ammatihim ya, kepada kaum muslimin secara umum. Itu apa? Itu Imam Nawawi ya rahimahullah berkata, menasihati Islam muslim itu maksudnya apa? Berarti adalah menunjuki berbagai maslahat untuk mereka yang baik-baik ya dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, ini kita menasihati mereka, menunjukin mereka kepada kebaikan ya. Baik itu kebaikan dalam urusan dunia maupun kebaikan dalam urusan akhirat. Ini kata Imam Nawawi ya. Terus kemudian dilanjutkan tidak menyakiti mereka. Ya, mengajarkan perkara yang mereka tidak tahu ya. Nih,
ya, menolong mereka dengan perkataan dan perbuatan, ya, menutupi aib mereka, menghilangkan mereka dari bahaya dan memberikan mereka manfaat, serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Ketika mereka tidak sholat, maka kita perintahkan untuk sholat, ya, kita ajak mereka kepada amar ma'ruf, perbuatan yang baik, ya. Kemudian jika mereka misalkan melakukan maksiat, maka kita nahi mungkar, mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Ini yang bisa Bapak jelaskan untuk pertemuan kali ini, ya. Maka semoga bisa dipahami, ya, penjelasan Bapak, dan bisa kalian amalkan. Ya, tugasnya adalah kalian mengerjakan bagian 1 dan bagian 2-nya. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.